Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syah Gumelar, NIM A11 2021 13304. Untuk PWL saya kelompok 4222 PTN. Kali ini saya akan mereview hasil latihan pertemuan pertama saya. Sebelumnya saya menggunakan SAM untuk run PHP-nya, dan saya menggunakan VS Code sebagai untuk codingnya. Yang pertama, kemarin kita belajar echo PHP. Langsung saja kita run di localhost. Ini folder yang saya buat, lalu kita masuk ke echo-nya, dan hasilnya seperti ini. Bentar, begini. Ini kita membuat data, tipe datanya integer, tipe datanya string. Ini Rizky senang belajar PHP. Lalu yang di echo atau di print pertama itu PHP mudah digunakan, ya ini. Lalu echo hello dunia, kemudian echo teksnya yang ditulis tadi ini stringnya, dan yang terakhir ini teks ini dibuat dengan banyak parameter seperti ini. Save, lalu kita reload. Nah, sudah betul. Kemudian yang kedua, print.php. Ini saya gabung antara print array sama yang setelahnya itu. Hasilnya seperti ini. Dari awal ini print PHP. Yang di print pertama ini hello world. Ini nilai datarnya 1 karena yaitu. Kemudian ini array-nya, array ini kemudian menampilkan isi array dan variabel ini. Lalu kemudian yang terakhir itu ini variabel. Oh ya, sebelum variabel itu kayaknya ada komen. Nah, komen itu ini digunakan untuk not kalau seakan-akan sewaktu-waktu kita lupa, dikasih keterangan atau notasi di sini. Ini hasil komen ini tidak akan tertulis, tidak akan ditampilkan nanti saat di run. Variabel, nah ini variabel saya gabung antara variabel lokal, global, sama yang statik. Yang pertama yang saya tulis yang global dulu. Variabel global itu terletak di bawahnya ini PHP dan tidak berada di dalam fungsi seperti ini. $A sama dengan 5, $B sama dengan 10. Lalu kita buat function 1. Ini untuk operasinya. Globals, kita kalau menggunakan variabel global di dalam function itu kita harus menggunakan $globals. Misalnya seperti ini, globals kurung siku petik 1b sama dengan ini plus ini. Lalu ketika kita tampilkan function 1, lalu itu memuat data ini, dan ketika kita echo b itu hasilnya menjadi 15, 5 tambah 10. Nah, yang kemudian itu variabel lokal. Variabel lokal itu berada di dalam function. Jadi variabel lokal ya khusus untuk function itu sendiri, atau ya kalau dimasukkan di dalam function dan sebagainya. Misalnya seperti ini, $i sama dengan
4,123. Oh ya, ini langsung saya buat float sebagai contohnya. Lalu echo kita tampilkan p variabel lokal di dalam fungsi. Dan variabel lokal ini tidak dapat dipanggil di luar fungsi ini. Contohnya seperti ini. Kalau kita echo variabel di luar fungsi, contohnya misal echo $i, misal seperti ini, Ctrl save, seharusnya error. Nah, ini warning undefined variable $i in C ini. Jadi kalau variabel lokal itu tidak bisa digunakan di global. Ya kurang lebih seperti itu. Kita save dulu lalu kita reload baru bisa. Kemudian yang terakhir itu variabel statis. Variabel statis ini kayak loop ya. Kalau di C++ ya seperti itu. Ada incrementnya. Jadi misal ini statis $x sama dengan 0. Ketika kita echo x, yaitu pertama hasilnya 0, lalu kita incrementkan kembali lagi ke sini dan seterusnya, jadinya kan 0 tambah 1 terus seperti ini. Nah, contoh langsungnya seperti ini. Kalau kita tambahin lagi, maka nanti ini bisa sampai 3. Kita save, kita reload. Nah, seperti ini. Kalau kita kurangi, save, reload, akan kembali seperti semula. Kemudian yang terakhir ya, tipe data. Tipe data ini ada string, integer, float, boolean, array, object, null, resource. Yang akan saya buat di sini itu mungkin cuma string, integer, float, sama bool, array yang sudah saya buat. Yang array itu dari string aja dulu. Untuk string itu seperti ini, $text, kita menggunakan petik 2 di atasnya, di luarnya sebelum kalimatnya. Lalu kalau integer itu seperti yang ini, angka bulat ya. Kok bulat? Ya itu yang enggak ada koma-komanya. Kalau float itu yang ini, yang ada koma, angka di belakang komanya. Lalu yang boolean itu yang true or false. Kemudian yang array itu ini, ini array. Udah sih, sepertinya sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.